No viral, no justice. Rame lagi ya, rame lagi. Lagi-lagi yang menyebabkan kematian, dan ini juga sudah tahun 2016 ya sebenarnya kejadian ini. Namun harus diungkap lagi tahun 2024 karena ada film yang mengungkap kisah ini. Kita sangat berterima kasih produser film yang menggarap semua film ini untuk membongkar seterang-terangnya kasus ini sebenarnya ada apa. Apakah ini baru pertama kalinya penegakan hukum di Indonesia seperti ini? Saya pastikan itu tidak. Saya juga yang berprofesi sebagai lawyer, sebagai penasihat hukum, ada beberapa kejadian yang juga sama yang pernah saya tangani, itu harus viral dulu. Salah satunya ada oknum kepolisian yang memeras. Bayangkan oknum kepolisian memeras masyarakat. Akhirnya uangnya itu dikembalikan loh, ditransfer. Tapi kalau itu dipidanakan sebetulnya bisa. Tapi klien saya pada saat itu sudah yang penting dia selamat, tidak diganggu lagi. Dan itu pelakunya oknum polisi. Memang tidak sampai menyebabkan kematian. Namun yang mau saya sampaikan di sini, ini no viral, no justice. Pernah juga ada seseorang yang mengembalikan handphone, dituduh mencuri. Akhirnya dia sempat ditahan dia juga semua pakaiannya diambil, terus helmnya juga hilang. Wah, ngeri. Dan yang baru-baru ini juga di Polsek Ciputat ini juga ada oknum. Rekan sejawat saya, advokat itu dibacok. Rekan saya itu dibacok, namun pelakunya masih berkeliaran juga. Memang polisinya sudah kita adukan di Polri, di Mabes Polri, dan itu sudah dicopot. Yang mau saya sampaikan apa? Inilah salah satu kebobrokan penegakan hukum kita. Memang ini tidak semuanya seperti ini. Masih ada polisi yang baik, masih ada. Polisi yang masih mempunyai nurani, masih ada. Namun tidak sedikit juga kita menemukan kasus-kasus yang dugaan itu diterlantarkan. Artinya hak-hak korban tidak terpenuhi. Mengungkap kasus pembunuhan di suatu tempat lebih mudah dibandingkan, apalagi ini pembunuhannya penganiayaan ya, sempat diperkosa, itu lebih mudah mengungkapnya daripada teroris ya. Kalau teroris kan kejahatan internasional, mempunyai jaringan di mana-mana, dan dia begitu juga narkoba atau perdagangan anak, itu lebih susah dilacaknya karena sangat luas. Namun untuk seluruh warga atau masyarakat yang juga mengalami hal kasus yang sama, yang saat ini menjadi korban, di sini saya menyampaikan tidak usah takut untuk berbicara. Selama buktinya itu ada. Ingat, tanda kutip, selama buktinya itu ada. Kita harus berani berbicara dengan lantang, kita harus berbicara dengan tegas ya. Untuk mengungkapkan suatu kebenaran, untuk mengungkap suatu fakta. Karena peran masyarakat mendukung Polri, mendukung penegak hukum itu sangat dibutuhkan. Namun yang sangat disayangkan ternyata sudah 8 tahun akhirnya kasus itu harus diungkap kembali. Pertanyaannya saya, apakah Polda Jabar itu kekurangan personil pada saat itu? Saya yakin tidak. Apakah kekurangan anggaran? Saya pasti tidak. Semua sudah disediakan, disiapkan oleh negara ya. Fasilitas itu sudah ada. Sekarang bagaimana niat dari untuk penegak hukum kita membuka tabir, mengungkap fakta untuk menghadirkan keadilan di masyarakat. Ini tentunya menjadi perhatian besar pada Bapak Kapolri, pada Menko Polhukam, kepada Bapak Kejaksaan, Hakim. Artinya ini adalah satu lembaga, ini adalah lembaga yang tidak terpisahkan dalam suatu mengungkap tindakan pidana. Berikan dukungan kepada Bang Hotman untuk mengkawal kasus ini, dan kita semua masyarakat Indonesia mengawal kasus ini. Jika ada di daerahnya yang mempunyai informasi, keterangan yang dapat membantu mengungkap suatu perkara ini, ya silahkan di-share. Apakah ini hanya tugas Polri? Tentu tidak. Ini tentunya PR kita bersama, bagaimana mengawal penegak hukum kita. Semua ini harus viral dulu, baru diungkapkan, baru serius kerjanya.
Kemarin penggerudukan ibadah di Tangsel, ya di Pamulang. Kasus yang saya tangani juga itu di daerah Ciputat itu, Oknum Polsek Ciputat. Itu harus viral dulu, akhirnya dicopot itu. Tapi sama pelakunya juga belum ditemui. Tapi inilah perjuangan sebuah mencari keadilan, menemukan keadilan. Menemukan keadilan itu memang bukan hal yang mudah, namun ini tetap harus diperjuangkan. Di sini kita butuh gerakan masyarakat, kepedulian masyarakat, untuk tetap berani speak up, berani bersuara, berani berbicara. Kepada masyarakat yang mengalami adanya dugaan penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang dilakukan oleh aparat setempat, tidak apa-apa. Lakukan, bersuara, namun tetap dengan bukti. Jadi kita bukan hanya berkuar-kuar tanpa ada bukti. Pastikan bukti itu ada. Bukti itu ada, kita lawan ketidakadilan. Semoga dengan kejadian ini, film ini, aparat penegak hukum kita bisa semakin tegas, bisa semakin lebih berbenah di setiap menjalankan tugas dan fungsinya. Jangan harus nunggu viral dulu. Ibarat orang udah ditabrak, udah mati duluan, baru ditangkap tuh yang nabrak. Nggak seperti itu. Penegakan hukum kita jangan hanya harus viral gitu. Sangat disayangkan. Masih banyak saudara-saudara kita, warga masyarakat yang mungkin mengalami kejadian seperti ini. Tidak usah ragu untuk bersuara, tidak usah ragu untuk membuktikan. Bisa hubungi ke bantuan hukum terdekat, baik itu pengacara, baik itu LSM, baik itu organisasi masyarakat. Kita harus tetap berdiri, menegakkan keadilan, walaupun sekalipun langit itu akan runtuh. No viral, no justice. Subscribe to my channel.